Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi la tuhsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ya ibadallah, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada pertanyaan setelah saya menjelaskan tentang makna dari pergantian tahun Hijriyah. Ada yang bertanya, apakah saya tidak setuju dengan perayaan apakah 1 Muharram atau 12 Rabiul Awal atau 27 Rajab dan lain-lainnya. Di dalam pandangan saya, Eid atau perayaan atau hari raya di dalam Islam hanya 2 saja. Berdasarkan kepada fatwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat masyarakat Madinah melakukan pesta yal'abuna, bermain-main, berpesta pada hari tertentu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayu yaum?" Ini hari apakah tal'abuna fi, kalian bermain berpesta di hari itu? Qalu, mereka menjawab, yaumun adalah hari kunna, biasanya atau sebelum ini adalah hari nal'abu fi, kami biasa melakukan pesta bermain-main bil jahiliyah, semenjak masa jahiliyah. Nabi tegas mengatakan, utruku, tinggalkanlah itu. Innallaha qad abdala lakum, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kamu sekalian biyaumaini, dengan 2 hari khair yang lebih baik dari itu, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itu tidak ada lagi Eid, tidak ada lagi hari raya yang disyariatkan di dalam Islam selain yang 2 itu. Dinamakan Eid adalah karena dia ya'udu, dia terus berulang setiap tahun. Dikata Eid, bukan Aid ya. Kadang kita menuliskannya selamat Aidul Fitri, ya Aidul Fitri. Eid berasal dari kata ada, ya'udu aidan, artinya ya'udu kulla sanah,
Jadi berulang perayaannya pada tanggal yang telah ditetapkan itu setiap tahun. Itu maka dinamakan Id. Nah, Nabi SAW telah menetapkan itu. Ada 2 hari raya untuk kita kaum muslimin yang berulang terus sepanjang tahun, setiap tahun pada tanggal yang telah ditetapkan. Tidak berubah. Walaupun ada yang berbeda pendapat, tetapi yang hari rayanya tetap pada tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Yang berbeda bukan 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, tapi kapan jatuhnya yang berbeda. Kalau ditanya kepada orang yang dahulu, kamu puasa, kamu hari raya kapan? 30 Ramadan? Enggak, 1 Syawal. Orang yang hari raya besok hari ini ditanya kepada dia, kamu hari raya kapan? Tanggal 2 Syawal, ya tetap 1 Syawal. Jadi ittifaq pada tanggal qamariyah, cuma ikhtilaf di dalam menentukan kapan. Nah, itulah yang dikatakan dengan Id. Nah, sekarang apakah ada hak kita setelah itu menetapkan Id tambahan? Tidak ada. Tidak ada hak orang setelah itu, siapapun, mahmaka, apapun pangkatnya, setinggi apapun ilmunya, untuk menetapkan tambahan hari raya di luar dari 2 hari raya. Nah, karena itu, kalau ada yang bertanya, apakah saya setuju dengan perayaan menjadikan tanggal-tanggal lain dalam rangka pergantian tahun atau Isra dan Mi'raj atau Maulidun Nabi dijadikan sebagai Id? Saya tidak setuju. Karena Id hari raya sudah tuntas. Nah, terus bagaimana sikap kita dengan datangnya tanggal-tanggal itu? Saya hanya menyetujui itu dalam bentuk momen untuk mengadakan majelis sirah an-nabawiyah, tidak lebih dari itu. Karena itu tidak perlu harus terikat dengan 12 Rabiul Awal. Tidak mesti harus terikat dengan 1 Muharram. Tidak perlu harus terikat dengan tanggal yang berulang setiap tahun itu. Itu hanya momen bagi kita untuk mengulang kembali perjalanan sejarah Nabi. Dia tidak dilakukan dalam bentuk Id, dengan ibadah tertentu, dengan kaifiat tertentu dan waktu tertentu. Nah, selama dia tidak dilakukan dalam bentuk seperti itu dan tidak pula menetapkan secara khusus penanggalan itu, maka masalahnya lapang. Karena dia berada dalam kerangka majlis ta'lim, majlis sirah, mengkaji kembali momen-momen bersejarah dari umat ini, yang tentu itu perlu dalam rangka menghidupkan kembali ingatan umat terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, agar bisa diambil pelajaran dari itu dan dijadikan tauladan untuk mengembangkan dakwah ke depan. Nah, kalau dalam bentuk itu, saya mengatakan itu tidak ada masalah. Dalam kerangka itu malah perlu ditingkatkan. Tetapi kalau menjadikan tanggal itu sebagai tanggal yang khusus, dan di malam itu ada pula kegiatan khusus muhasabah tertentu, menyambutnya dan berbagai macam, ada pula doa khusus yang akan dibaca yang tidak ada dalil yang sahih untuk itu. Ada pula kaifiat tertentu, makanannya tertentu, caranya tertentu.
Nah, itu telah menjadikan ittakhadzal yaum, mengambil hari itu sebagai Id dan sebagai hari raya yang khusus, dan itu tidak ada kewenangan kita, ulama, umat, tokoh masyarakat, pemimpin, tidak ada. Nah, apalagi kalau merayakan itu dengan musik-musik hingar-bingar, sekedar dengan dorongan untuk menandingi masuknya tahun baru Miladiyah. Masa tahun baru 1 Januari heboh orang, kita tahun 1 Muharram diam-diam saja, namanya mau heboh pula. Jadi menghadapi dampak negatif dari tahun baru Miladiyah bukan berarti menumpuk pula ajaran awak seperti kurang pula. Kalau seandainya tanggal itu memiliki makna khusus, tentu telah lebih awal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambutnya. Toh Nabi telah kenal Muharram jauh sebelum Nabi lahir, sebagaimana saya katakan, semenjak kakek kelima Nabi. Kalau kita urut kakek kelima Nabi, nasab Nabi, kakek pertama beliau adalah ayah dari ayah beliau, Abdullah adalah Abdul Muttalib. Itu kakek pertama. Ayah dari Abdul Muttalib adalah Hashim, kakek kedua. Ayah dari Hashim adalah Abdul Manaf, kakek ketiga. Ayah dari Abdul Manaf adalah Qusay, kakek keempat. Ayah dari Qusay adalah Kilab, kakek kelima. Nah, di dalam catatan sejarah istaqarrat asma'us suhur al-islamiyah, telah tetap nama-nama bulan suhur al-qamariyah, bulan-bulan qamariyah itu semenjak kapan? Semenjak kakek kelima Nabi, menjak Kilab. Nah, berarti sudah bisa dipastikan bahwa masyarakat Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengenal Muharram, telah mengenal Al-Muharram. Kalau dibaca dengan bahasa Arab, dia pakai alif lam, itu alam, nama yang tidak boleh dirubah. Kalau nama Ustaz Mujur itu Mujur, tidak boleh, walaupun sama Mujur dengan untung, ya sudah, tidak boleh diganti, tetap Mujur juga. Nah, itu alam namanya. Jadi kalau menyebut namanya adalah Al-Muharram, kalau mengikut pengucapan bahasa Arab. Kemudian Safar, tidak boleh dikasih alif lam, As-Safar. Kemudian berikutnya adalah Rabiul Awal, tidak boleh disebut Ar-Rabiul Awal karena dia alam. Kemudian berikutnya Rabiul Akhir, bukan Rabiul Tsani. Mentang-mentang awal jangan sani jadi. Kemudian berikutnya Jumadil. Nah, banyak orang salah nyebut awal. Seluruh bulan itu mudzakkar kecuali dua, yaitu Jumadil, itu Jumadil Ula. Kemudian Jumadil Akhirah, bukan Jumadil Tsaniyah. Jumadil Akhirah. Kemudian baru Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu istaqarrat, telah tetap asma, nama-nama asy-syuhur al-qamariyah, bulan-bulan qamariyah itu semenjak kapan? Mundu ahdi Kilab al-jaddul khamis, semenjak masa Kilab, kakek kelima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya tanggal 1 Muharram itu mempunyai makna tersendiri di dalam syariat Islam, punya makna tersendiri, tentu Rasulullah SAW telah menetapkan itu sebagai Idul Muslimin, sebagai hari raya kaum muslimin bergantinya tahun. Itu telah beliau lalui, beliau telah alami itu, tetapi tidak pernah beliau jadikan itu. Nah, terus kenapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tidak menjadikan 1 Muharram sebagai Eid, sebagai hari raya. Umar bin Khattab cuma memberikan solusi kepada umat yang tidak mempunyai
tahun dengan angka itu yang diberikan solusi oleh umat. Ini akan ada di suatu negara sudah perlu ada surat menyurat. Terus kalau kita mau membuat tanggal ada, bulan ada, tahun apa, itu yang tidak punya kaum muslimin. Masyarakat Arab yang memakai tahun Qamariyah itu mempergunakan apa? Peristiwa yang terjadi di tahun itu sebagai nama tahun, dan itu bisa diberi setelah tahun berlalu. Tentu kita tidak tahu tahun ini kalau tidak angka-angka. Yang tahu adalah setelah berlalu tahun ini. Nah, bisalah kalau nanti tahun 1438 masuk, 1437 sekarang baru, itu tahun apa? Bisa jadi itu tahun asap. Ya, kenapa? Karena asap parah itu tahun itu berlalu dulu tahun. Mana tahu nanti ada peristiwa lebih besar lagi daripada asap ini. Misalnya ini tahun lensernya presiden, misalnya. Kan bisa jadi kalau terjadi itu. Nah, jadi penamaan tahun itu bisa dilakukan setelah tahun berlalu. Tahun berlalu. Nah, sedangkan kita butuh sekarang sebagai suatu institusi pemerintahan, butuh berkomunikasi, berdiplomasi, bertemu dengan negara lain, dengan utusan lain. Kalau ditanyakan ini tahun tanggal berapa, ada tanggalnya. Bulan apa, ada bulannya. Tahun apa, entahlah. Nantilah kita tetapkan tahun depan. Ini kan repot jadinya. Karena kita tidak punya angka 1, 2. Nah, inilah yang akhirnya mendorong Umar bin Khattab untuk mencari cara bagaimana menamai tahun kita ini yang Qamariyah ini. Nah, tidak ada jalan lain, harus menetapkan angka 1, 2, 3, 4, 5 sehingga bisa kita tahu tahun 1, tahun 2, dan sekarang 1437. Nah, ketika itulah akhirnya diputuskan dalam musyawarah dari mana kita akan mulai angka 1 kita itu. Nah, ada yang mengusulkan ketika itu dimulai dari kelahiran Nabi. Qamariyah itu kita beri angka 1-nya semenjak Nabi lahir. Seperti orang-orang Masehi memberi angka 1 mereka pada tahun kelahiran Nabi Isa menurut mereka. Karena itu sering disebut bukan Masehiyah saja, tapi Miladiyah. Milad, kelahiran Isa alaihissalam dalam perhitungan mereka. Nah, ada pula yang mengusul di antara kaum muslimin, sudahlah kita beri angka kita itu pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akan disuruh dalam berbagai hal berbeda dengan kaum musyrikin. Begitu Arabnya sahabat tidak sama dengan kaum musyrikin. Nah, hari ini banyak orang yang pengen sama dengan kaum musyrikin. Orang bajanggu dicemehkan, orang pakai jubah dicemehkan, orang nak baju digalak-galakan saja. Ini aneh. Nah, karena untuk mukhalafah, berbeda dengan kaum musyrikin, dengan Nasrani, dengan Yahudi dan lain-lain, tidak ditetapkan dari hari kelahiran Nabi, dari tahun kelahiran Nabi, ditetapkan dari tahun hijrah. Nah, makanya dimulailah perhitungan tahun 1 itu dari hijrah Rasul, di mana di tahun itu terjadi hijrah Rasulullah SAW. Nah, karena itulah bernama dia tahun Hijrah. Jadi tahun Qamariyah itu kemudian hari dikenal dengan tahun Hijriyah. Nah, saya telah katakan bahwa itu tidak menunjukkan bahwa Muharram terjadi di bulan Muharram itu hijrah. Karena hijrah terjadi di tahun itu, tidak menunjukkan Muharram. Setelah digali oleh para ulama, saya lebih melihat bahwa pandangan Syekh Safiur Rahman kuat. Analisa beliau mengatakan bahwa hijrah terjadi awalnya bulan Safar dan sampainya Nabi di Madinah adalah 12 Rabiul Awal.
di Masjid Nabawi. Nah, bila demikian adanya, berarti tidak ada makna yang lebih dari satu Muharram. Tidak ada makna tertentu. Kalau pergantian tanggal, pergantian hari, pergantian waktu, setiap hari kita lalui. Tadi juga telah berganti. Maghrib masuk waktu berganti. Kalau mau menghisap diri, hisaplah setiap hari. Bukankah setiap detik jam itu bergerak menunjukkan bahwa jatah kehidupan berkurang? Sudah saatnya seseorang melihat apa yang telah diberikan, apa yang telah diperbuatnya pada yang berlalu untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Itu tidak menunggu tahun depan. Muhasabah tidak menunggu akhir tahun. Minta maaf tidak menunggu hari raya. Memperbaiki dhatul bain, hubungan sesama kita, tidak menunggu waktu yang akan datang. Orang yang terbaik adalah orang yang segera menyadari kekeliruan dan kekurangannya. Kemudian dia terus bisa memperbaiki apa yang kurang di masa lalu untuk dia baiki di masa yang akan datang. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi, Al-Kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa melihat kelemahan diri dan mencela, menilai kekurangan, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk mempersiapkan apa yang akan dihadapinya setelah kematian. Jadi tidak menunggu waktu. Jadi karena itu, sekali lagi saya katakan, pendapat saya dari dasar-dasar itu, dari latar belakang sejarah, dari dalil tentang Id tadi, saya tidak melihat satu Muharram hari raya bagi kaum muslim. Bukan berarti saya menentang almanak merah. Urusan almanak merah itu urusan lain tadi. Kok kelimerahan sadonya itu urusan apa? Nah, tetapi apakah itu Id bagi kaum muslimin seperti Id hari raya yang dua itu? Tidak. Karena itu tidak ada perayaan khusus di hari itu. Tidak perlu pula disambut dengan acara-acara ibadah tertentu, nanti menjadi rutinitas pula. Seperti itu pula nanti diwarisi pada generasi kita yang akan datang. Bertambah pula ajaran syariat. Dudukkan kembali ibadah itu sesuai dengan persyaratan kondisinya. Seperti tadi saya ceritakan salat istisqa. Kalau lah hujan serupa itu apa? Jadi salat kan istisqa lagi. Istisqa itu dilakukan apabila terjadi qahtun, apabila terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan mudarat, menimbulkan bencana. Nah, itu baru. Tapi kalau hujan telah turun terus beruntun turun seperti sekarang, dari malam 2 kali, ini hujan juga sementara mungkin hujan. Itu minta hujan juga, itu minta banjir namanya lagi. Nah, jadi syarat untuk melakukannya telah hilang. Karena tidak terjadi lagi jadab, tidak terjadi lagi kekeringan. Ya sudah, untuk hal yang seperti ini syukuri saja lagi, alhamdulillah. Kalau minta turun tari lalu ke Babayon, misalkan ada Jumat, kita minta jadi terbimbang. Kan istisqa itu ada doa istisqa, ada salatul istisqa. Yang doa istisqa tidak khusus hanya dengan salat, bisa dilakukan oleh khatib. Dan bisa kalau berat bisa dilakukan di dalam salat pun kalau orang melakukan qunut misalnya. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Nah, kalau keadaan apabila ibadah ini dilakukan tidak menurut ketentuan-ketentuan atau dibuat seperti ada muhasabah akhir tahun misalnya, saya khawatir lama-lama kegiatan itu menjadi suatu syariat. Mungkin kini awak faham itu tidak syariat, nak lakukan tidak. Tapi kalau lalailah nanti orang menyampaikan
Wah, ini tidak ada ketentuan khusus, lama-lama dianggap orang sebagai suatu kegiatan ibadah tertentu. Sama dahulu, mungkin seorang murid dari seorang syekh atau seorang ulama menganggap begitu hebat gurunya, begitu banyak keutamaan gurunya atas dirinya, ilmu yang dia dapat, kasih sayang yang dia peroleh dari gurunya itu, membuat dia merasa begitu ada keterikatan rohi batin dengan gurunya, sehingga sulit dia melupakan. Perlu dia ingatkan petua guru. Mungkin dengan berbaik sangka saja setelah gurunya meninggal, pada tahun kelahiran gurunya dia ingat-ingat kembali. Mungkin dahulu mulanya hanya ceramah, karena guru awak, bukankah guru awak, tapi karena diambil pada tanggal tertentu, lama-lama orang menganggap itu sebagai suatu ibadah, dan akhirnya menjadi haulan. Setiap tahun berkumpul di makam syekh ini, berkumpul di kubur buya ini, melakukan apa tambah loh, joratinya, bacaan ABC-nya, dan caranya. Kadang cara masuk kubur pun bukan lagi petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi, dengan berbagai macam. Bukan hanya dengan kaifiat yang ditunjukkan oleh sunnah. Ada nama cium lo kuburan bagai, ada nama angkat bagai kesinan, berbagai macam. Nah, lama-lama dia menjadi ibadah yang dipandang sebagai suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena itu saya berulang kali ingatkan kita semua. Banyak melalui tekakuk di awal lainnya. Nggak harus membuat nan baru. Ada pula, kabarnya di Bukit Tinggi dulu pernah bertanya, metode muhasabah. Rupanya muhasabah itu ada cara yang khusus. Baik itu, ketika dalam muhasabah tadi itu, saat guru mulai memimpin muhasabah, mati lembu. Alam, anak sebatas itu saja, duduk bersimpuah, langsung puah. Kemudian disuruhlah mengangkat pinggul, kelo pinggul, yaitu rentangkan tangan ke depan, turunkan seketik. Indah lo menyentuh ke lantai, indah lo naik ketik, bentuk orang menyungjang sampai itu. Itu kecil itu dapat dari mana? Oh, itu menyungjang-nyungjang pada itu muhasabah. Nah, jadi kadang-kadang ketika orang merasakan, oh yo lain lo rasul yo. Nah, kadang ada pula tukang pancingnya di sudut itu. Ketika guru sedang muhasabah, di belakang, aku nak nanya di situ. Ini apa sebenarnya? Mau beragama atau mau bersandiwara? Seperti tidak cukup bagi kita aturan syarak. Saya heran dengan orang sekarang. Bantu tidak cukup ajaran syariat, tapi kok payah kamu saji sekedar itu tidak juga luar. Kalau rutin saya kamu saji, panuh kamu saji, kok malah kesadaran yang akan didapat. Ini yang saya ingatkan terus. Nah, kadang-kadang mau kita membuat seperti itu. Anak-anak bisik ke ujian itu dipatangisinya malam itu. Bermuhasabah untuk ujian esok hari. Untuk ujian itu tak tanang dan peralu. Enggak, mau buat acara muhasabah. Nah, kadang anak SD, nah mentanya belum siap mendengar paknya mati, ya maknya mati, tapi yang menangis. Nah, SD kelas 5, ada yang trauma kadang-kadang. Coba bayangkan kalau orang tua kita tidak ada lagi, ada kemeratuk yang terlanjur tu pergi tak biti. Ini maknya nak ada, paknya nak ada, dia lagi. Ya. Aku tertanam di hatinya semua itu mentalnya kadang. Apakah cara model itu menanamkannya? Disuruhnya ke ujian, Pak. Berbagai macam. Nah, apakah begitu? Disuruh anak awak bangga pula. Seolah-olah itu adalah menunjukkan keislaman awak yang kuat. Nah, membuat itu di koran. Kota ini, kabupaten ini dalam rangka menyambut ujian akhir nasional melakukan muhasabah masalah. Muhasabah dan yang ujian muhasabah mengenai dosa. Maka dikait-kaitkan dengan berbagai macam.
Nah, ini yang kadang-kadang kita seperti kekurangan petunjuk, sehingga perlu gaya baru. Amo jadi orang awak saya suruh agama ko dipakai usang, ada dipakai baru apa maknanya? Nah, agama tu biarlah nan usang tu saja dan dipakai. Nah, lamo tu dah usah ditukui. Ada ko yung dipakai baru apa maknanya? Sesuaikan sekali ay gadam, sekali tapi yang balik ada baru bisa disesuaikan. Tetapi yang agama sudah amalkan berdasarkan petunjuk syariat, maka ditambah, maka ditutup. Nah, apalagi sekarang mengawalnya begitu rumit. Sekali kalaulah dipakai untuk itu, nah menumpang banyak. Kalau tidak hati-hati, kok di daerah-daerah dan pilkada, sholat istisqa pun jadi ajang untuk kampanye pilihlah saya. Padahal itu ibadah kok. Nah, jadi karena itu saya bukan tidak setuju ketika Muharram kita mengkaji tentang hijrah Nabi. Terus malah di Muharram ini di mana-mana saya ingatkan kembali hijrah, tetapi hakikat ilmu, hakikat sejarah harus diungkapkan. Bukan di bulan Muharram Nabi berhijrah. Bukan hanya pada tanggal 1 pada tahun 1 Hijriah itu Nabi mempersiapkan hijrah. Nabi telah mempersiapkan jauh-jauh hari, 3 tahun sebelum itu beliau telah persiapkan. Nah, perlu diungkap. Tetapi bukan berarti menjadikan tanggal itu sebagai Id bagi kaum muslimin. Itu hanya momen untuk kita mengulang-ulang kembali perjalanan hijrah Rasul. Karena itu tidak punya momen tertentu. Jadi kampung Ambon Maulid Nabi dulu, alhamdulillah ini tidak. Kalau adonan di Selayu, di Kota Baru, tinggal di Solo dulu. Ketika orang tua kalau nak mantan lamang lah minantu di bulan mulut tua, dia nak mau kan tak Maulid ke mereka ada. Mulut namanya, mungkin dia ada kaitan dengan mulut. Nah, kalau tiba bulan mulut lah. Kalau nak melamang minantu ke tempat mintuo tu tak berarti jadi menantu orang. Baranglah kesusahnya anda, mesti dia menyandang lamang. Nah, apakah mesti begitu? Dari mana itu? Nah, kalau diambil itu adalah bulan Muharram. Bulan Muharram sebagai bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang dihormati, bukan hanya di masa jahiliyah, tetapi juga di dalam Islam. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Itu semenjak penciptaan langit dan bumi, wa arba'atun hurum, sampai bulan haram. Iya, berarti tradisi masyarakat jahiliyah yang menghormati bulan haram, tidak berperang di bulan itu, menyelesaikan persoalan-persoalan persengketaan di bulan itu, dikukuhkan oleh Islam menjadi ajarannya, ya silahkan saja. Kalau itu, tetapi jangan berlebihan. Untuk memperbaiki hubungan baik, tidak perlu masyarakat lamang. Malah lamang itu bisa merusak lecik lain. Kalau tidak ada dari menantu, bapak sojo melamang mopek itu itu menantu nak penting gam. Abi lolo zatul baik akan terjadi Islam. Jadi tidak ada terlibatkan dengan awak melamangnya awak tidak. Jadi tetapkan, pertahankan sunnah itu, pertahankan syariat itu sesuai dengan yang telah diajarkan. Ingatlah itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi bukan saya menentang ada kajian tentang hijrah Nabi. Saya rajin malah menyampaikan itu. Di mana-mana saya sampaikan itu. Mari kita ingat. Tapi saya mengajak umat memahami sejarah dengan benar. Jangan hanya memahami hijrah itu dari aspek mukjizatnya saja. Mukjizat perlu kita ketahui untuk menambah keimanan kita, karena itu adalah min ayat
merupakan tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita juga harus menggali berbagai hal yang bisa kita jadikan contoh, suri tauladan. Jangan hanya diambil kaki kuda dari Suraqah bin Malik bin Juhsum terpendam, kemudian dia terjatuh berguling-guling. Ada dan salah ambil. Oh, berarti Nabi majan ilmu tenaga dalam. Ada namanya pukul model. Kan dipakai Nabi tenaga dalam tuh. Sama dengan Abu Jahal pernah menyerang Nabi. Setiap akan mendekat, dia terpelanting. Ketika dia mendekat, dia terpelanting. Ketika ditanya kepada Abu Jahal, kenapa begitu? Saya melihat unta besar yang menghalang antara saya dengan Muhammad, membuka mulutnya siap menerkam saya. Makanya saya tersurut lagi. Nah, kata Nabi, kalau dia asarra, kalau Nabi ditanyakan, kalau dia memaksa juga, lah tatafaqqul malaika, dicabut oleh malaikat udwan-udwan anggota tubuhnya satu persatu. Tapi timbul orang hendak mengerti persoalan ini, kesimpulannya, Nabi kan punya tenaga dalam. Adalah jadi alasan pula untuk beraja. Tarik nafas, tahan nafas, lepas lambat-lambat. Tarik nafas, tahan nafas. Orang lama berudal lewat tarik nafas, tahan nafas. Ini yang saya katakan keliru di dalam memahami peristiwa sejarah. Nah, karena itu jangan hanya melihat sejarah dari aspek mukjizat saja. Mukjizat kita baca hanya untuk meningkatkan keimanan kita bahwa beliau adalah Rasulullah. Tapi kita tidak bisa meniru. Kenapa? Yang aktif al-fa'il, yang menjadi pelaku aktif di dalam setiap mukjizat siapa? Bukan Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya irada, Ia yang punya kehendak, Ia yang mengqadhakan itu terjadi pada Nabi. Terus kali pengalih, berhenti sampai di situ. Kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Mukjizat tidak akan turun kepada kita. Kalau toh ada pertolongan ma'unah, tetap itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya katakan jangan terbatas sampai itu saja mengkaji sejarah. Tapi lihat bagaimana beliau sebagai manusia. Beliau mengusahakan itu dengan langkah-langkah tertentu. Beliau susun strategi yang matang. Beliau libatkan orang-orang untuk menyukseskan rencana itu. Beliau atur waktu dengan tepat. Nah, itu yang akan dilihat. Itu yang bisa dicontoh oleh kita. Itu yang masuk di dalam walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak masuk di dalam cakupan ayat itu adalah mukjizat. Karena mukjizat bukan kita yang menentukan, bukan Nabi yang menentukan, Allah yang berkehendak dalam hal itu. Jadi walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu berlaku pada apa? Menjadi contoh dalam langkah-langkah beliau yang di dalam taqatul basar, di dalam kemampuan manusia untuk ia ta'assa, untuk mencontoh. Jadi tak perlu mentang-mentang ada di dalam gua Nabi kemudian dilindungi oleh jaring laba-laba, atau kini awak nak usah pintu rumah awak lain batu, gua saya jaring lawan mau selesai. Itu keliru contoh namanya tu. Saya kaji jadi. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ketika momen-momen itu terjadi, tidak lama lagi dah sibuk mempersiapkan maulid Nabi. Nabi tidak merayakan hari kelahiran beliau. Kalau ada beliau mengatakan di hari Senin beliau puasa adalah hari beliau dilahirkan, atau ada di dalam Al-Quran salam di mana hari saya dilahirkan, Isa mengatakan demikian, itu tidak menjadi alasan untuk menjadikan hari kelahiran sebagai Id, sebagai hari raya. So, kalau itu menjadi alasan untuk menjadikan hari raya, tidak akan terlambat Rasulullah dan para sahabat untuk merayakan Maulid Nabi. Tapi sampai para immatul madhahib, imam-imam madhab itu, tidak ada satupun mereka yang merayakan
yang menjadikan Maulid, hari kelahiran Nabi itu sebagai sebagai hari raya, sehingga perlu ada zikir tertentu, ada kaifiat tertentu, ada ibadah tertentu. Tidak ada. Tetapi kalau kita di momen-momen itu mengkaji kembali tentang akhlakul Nabi, syama'il Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perilaku beliau, bagaimana watak beliau, bagaimana sikap beliau, bagaimana beliau menjalani kehidupan, ahlan wa sahlan. Mari, tanpa harus terikat dengan tanggal 12 Rabiul Awal, tanpa ada ibadah khusus yang harus kita lakukan. Mari, semangatlah untuk itu. Dan kalau dapat, jangan hanya di bulan itu saja. Tingkatkan semangat untuk terus menggalinya sepanjang tahun. Kenapa? Dengan kita mengetahui siapa Nabi kita, semakin jelas siapa yang akan kita tiru di dalam kehidupan ini. Nah, itu yang saya maksud. Jadi saya bukan anti. Ini ada pula yang mengatakan kuliah itu anti itu, wah meraya, memperingati itu harus diperjelas. Apa makna? Kalau utukhidha al-yawm, kalau diajadikan hari itu sebagai Id, sebagai hari raya, syarat hari raya itu kan aja nih. Apa itu? Ya'udu kulla sanatin, setiap tahun dirayakan dengan ibadah tertentu, liyutaqarraba bihi ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bi kaifiyatin makhsusatin, dengan kaifiat tertentu, wa bi'tiqadin, dengan keyakinan, wa dzakal yaum, hari itu adalah hari yang afdal bagi orang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang disyariatkan. Kalau itu tidak bisa ditambah, la tuntas syariat, hanya dua saja. Kapan itu? Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Tapi kalau hari itu atau hari-hari di bulan itu dijadikan sebagai munasabah, kesempatan limuraja'ah, untuk mengulang kembali sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, untuk kita mengetahui, linastawdhiha, untuk kita perjelas bagaimana perilaku Nabi, perangai Nabi, sikap beliau, linata'assa bihi, agar kita bisa mencontohnya di dalam kehidupan. Kalau itu yang dimaksud dengan perayaan itu, tanpa ada takdis, mensucikan hari tertentu, maka saya termasuk yang setuju. Mari kita buka majelis sirah, majelis ta'lim, bulan itu dan bulan-bulan berikutnya, mengkaji tentang sejarah Nabi, kelahiran beliau, bagaimana masyarakat sebelum Islam, apa yang membuat mereka menolak kedatangan Islam, bagaimana mereka memusuhi risalah, memusuhi Rasul dan risalah yang beliau bawa, bagaimana para sahabat mempertahankan akidah mereka, mempertahankan kalimat tauhid, bagaimana mereka menghadapi itu semua. Kalau itu yang akan dibahas, tanpa menyucikan hari, tanpa mengkhususkan hari, tanpa harus melakukan ibadah-ibadah tertentu, kalau maksudnya demikian, tidak ada ulama yang mengatakan itu bid'ah. Silakan. Nah, itu majelis ta'lim namanya. Ya biasa. Kalau di bulan Ramadan, kebanyakan orang berbicara tentang Ramadan, karena mudah sabar. Kemudian kalau itu adalah saat-saat pernah terjadi dahulu perang Badar, orang berbicara tentang Badar. Ketika ada peristiwa terjadi perang Mu'tah, kadang ulama ada mengulang, di bulan ini terjadi dulu peperangan Mu'tah, 3 sahabat panglima besar kaum muslimin gugur. Ada Zaid bin Harithah, ada Ja'far bin Abi Talib, ada Abdullah bin Rawahah dan lain-lain. Nah, menggali itu semua, kalau dikaitkan dengan munasabah waktunya, kadang-kadang itu lebih berkesan di dalam qalbu. Sudah dalam batasan itu. Nah, itu yang saya maksud dengan menguraikan bulan Muharram sebenarnya tidak punya makna lebih yang khusus dibandingkan dengan bulan-bulan lain, melainkan ada dalil-dalil syar'i bahwa dia adalah min ashhuril hurum, dia adalah di antara bulan haram yang 4 yang dikatakan oleh Nabi, salatun mutataliyat, 3 berurutan dan 1 terpisah, yaitu Rajab. Nah, karena itu cukupkan amalan, cukupkan sikap kita pada batasan petunjuk syar'i. Hormati bulan ini sebagai salah satu bulan haram. Jangan dijadikan bulan ini sebagai ajang untuk permusuhan.
Kalau ada pertikaian selama ini, maka aslihu dzat bainikum. Perbaiki, islahlah dzatil bain. Ini bulan-bulan di mana perdamaian dilakukan. Bulan-bulan di mana hubungan dihormati. Jangan dibiarkan putus silaturahim dan berbagai macam. Dan silakan mempuasakan bulan-bulan haram itu sebanyak-banyaknya, karena ini mempuasakan di bulan haram. Apalagi kalau ada dalil-dalil yang khusus menunjukkan yang menjadi alasan mempuasakan bulan ini, seperti di bulan Dzulhijjah ada mempuasakan hari Arafah misalnya, yang diharapkan oleh Nabi ayyukaffira sanatain, menghapuskan 2 tahun kehidupan kita yang telah lalu dan yang sedang berlalu dan sebelumnya. Kemudian juga puasa di bulan Muharram, ada puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, yang diharapkan ayyukaffir sanatan wahidah, bisa menghapuskan 1 tahun dosa, yaitu sanah madah, yaitu tahun yang berlalu. Dan afdalnya, kalau seandainya in baqitu, kata Nabi, kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, la asumanna tasua, saya akan mempuasakan yang 9-nya. Baik, berdasarkan hadis lain yang mengatakan bahwa khaliful musyrikin khaliful yahud, berbedalah dengan orang Yahudi, suruh puasakan Asyura dan yaum qablah, hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Nah, karena itu para ulama telah menjelaskan di dalam kitab fikih mereka bahwa ada 4 cara mempuasakan hari Asyura. Yang pertama, mempuasakan hari Asyura berdiri sendiri. Boleh kan dilakukan? Boleh. Tidak haram. Karena Nabi SAW mengatakan, in baqi, jika aku masih hidup. Ternyata Nabi tidak hidup lagi tahun berikutnya. Beliau telah berpulang ke Rafiqil A'la. Beliau tidak mempuasakan hari Tasyu'a. Karena itu mempuasakan Asyura berdiri sendiri, haramkah? Tidak. Boleh saja. Khaliful musyrikin, kan tak berbeda orang muslim. Allah berbeda. Cuma lu banyak bedanya. Bedanya. Orang musyrik kan tak puasa semua. Sudah berbeda. Cuma untuk menambah perbedaannya, afdalnya puasa kan tanggal 9. Itu model yang kedua, yaitu puasa 9 dan 10. Nah, kalau tidak juga berdasarkan hadis tadi, yauman qablah au ba'da, atau sesudahnya, boleh mempuasakan tanggal 10 dan tanggal 11-nya. Ada di antara orang yang melakukan mempuasakan ketiga harinya 9, 10, 11. Itu juga boleh. Karena itulah 4 cara mempuasakan Asyura. Yang pertama mulai Tasyu'a dengan Asyura, kemudian Asyura saja, kemudian Asyura dan Ihda Asar yang 11-nya, ada yang mempuasakan dari Tasyu'a, Asyura dan bulan yang ke-11. Semua itu boleh dilakukan. Nah, kalau ada dalil khusus merayakan dalam makna mempuasakan seperti itu, silahkan. Dan itu sunnah hukum. Tetapi menetapkan 1 Muharram, 12 Rabiul Awal sebagai Id, seperti kita memahami Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada dalil pun. Nah, kita berharap, nah ini harapan kita, para penguasa, para pemimpin, jangan menjadikan momen-momen itu sebagai kegiatan yang mengakibatkan orang lain menganggap itu sebagai ibadah. So, kenapa? Kini nama fatwa anak ulama nampaknya memang. Lebih kare fatwa Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur ini. Aduna fatwa ulama itu nak batu ayam masyarakat. Pak Wali satu biar. Hanya Pak Wali itu, Pak Bupati dan itu. Akulah zaman kata balik ini. Bukan ulama yang itu. Saya ingat betul ketika mengingatkan ada kajian dulu di Kota Sabah yang mengatakan bahwa itu didatangkan guru dari Cimahi yang mengatakan bahwa Hajar Aswad ini simbol kemaluan perempuan. Berbagai macam yang diajarkan. Kemudian diingat kalau majelis ulama dikeluarkan keputusan. Ada orang masyarakat, Pak Wali satu. Nah, masa dalam hal ini yang menjadi ikutan. Padahal ulama telah mengingatkan bahwa pengajian itu bisa menyesatkan orang. Nah, karena itu kita mengajak pula para pemimpin hari ini. Kegiatan-kegiatan seperti itu tidak salah bertanya dulu.
salahnya bertanya? Tanya dulu, ajak para ulama. Kalau nak duduk terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, suruh mereka bermuzakarah. Simpulkanlah Ustaz, sama-sama. Kesimpulan yang kamu pakai, itulah pemimpin kini yang tahu diri. Tapi banyak orang kadang tidak tahu, ketika dia duduk menjadi pemimpin, dia sangkanya pemimpin langkung seperti Umar bin Khattab. Dia pandai lah bapak tua, dia lah pandai sesadul. Akhirnya ulama tak didangalai. Ketika ada yang memprotesnya, ulama itu disingkirkan. Banyak cerita lah biar. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena hari ini tampaknya pemimpin lebih tajam pendapat dan perbuatannya dibandingkan ulama yang berbicara berdasarkan ilmu. Jadi walaupun di dalam Islam tidak dikenal sebenarnya dikotomi umara ulama, semestinya umara yang jadi ulama, ulama yang jadi umara. Tetapi realita yang terjadi ini, tidak semua ulama umara dan tidak semua umara ulama, malah jarang. Nah karena itu setiap kegiatan-kegiatan momen-momen itu, saya berharap agar orang-orang yang berkuasa bisa bertanya, bisa meminta pendapat kepada para ulama. Nah kalau hari ini sudah ada lembaga yang bisa memfasilitasi itu, majelis ulama dan lain-lain, sudah ajak bersama. Dengan itu kita tidak meninggalkan suatu warisan kepada anak cucu kita yang sebenarnya bukan ibadah, tetapi dianggap sebagai suatu ibadah. Demikian dulu, kita lanjutkan, silakan azan. Kita lanjutkan. Jadi apa mudarat yang akan muncul apabila kita terus menambah hari peringatan dan menambah berbagai cara? Kita tahu bahwa fitnah akhir zaman itu adalah semakin berkurangnya ulama. Salah satu fitnah yang paling dahsyat di akhir zaman itu adalah merebaknya kejahilan dengan berkurangnya ulama. Maknanya adalah ruf'al ilmu diangkat dari manusia. Itu telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas bahwa Allah akan mencabut ilmu. Hanya saja pencabutan ilmu bukan intiza' dengan serta merta dicabut, tapi Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah menggenggam ilmu dengan mengambil para ulama satu persatu, sehingga tidak tinggal ulama. Coba bayangkan kalau kita terus membuat kreativitas, kreasi di dalam berbagai cara, bukan kita perjelas dan kita perterang petunjuk Nabi di dalam menjalankan agama ini, tetapi yang kita kemukakan dan yang kita dahulukan adalah cara-cara yang kita anggap baik. Dan kadang-kadang ukurannya kan kenyamanan. Saya katakan nyaman melakukan sesuatu tidak menjadi jaminan bahwa sesuatu itu adalah masyru' disyariatkan, bahwa itu boleh diamalkan. Ingat apa yang saya katakan, kenyamanan kita melakukan sesuatu, kenyamanan karena perasaan rasanya tidak menjadi jaminan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah masyru' disyariatkan dan boleh diamalkan. Memang saya membaca hadis bahwa al-ithmu ma haka fi qalbi wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Betul, dosa itu adalah yang menggelisahkan hatimu dan engkau tidak suka orang mengetahuinya. Benar.
Sedangkan kebaikan itu adalah matma'anna ilaihil qalb, yang membuat tenang batin. Betul. Tetapi itu bukan berarti kita hanya mengamalkan satu hadis saja. Sebab kata tuma'nina mempunyai makna tersendiri. Seorang mukmin tidak akan timbul ketenangan batinnya ketika dia mengamalkan suatu amalan yang tidak disuruh oleh syariat. Ingat, bisa jadi itu bukan tuma'ninah, bukan ketenangan batin, tapi kepuasan karena kita tidak tahu mana yang disuruh dan mana yang dilarang. Makanya saya sering mengatakan, kalau urusan hati lapang, orang maliang ketika sukses lapang, lo mengenanya, tak ada selapang itu. Sering saya katakan ini. Ada orang kan merampok, misalnya merampok bank, lah 3 hari 3 malam dan memikir strategi. Si anak akan menanti, si anak akan membobol, si anak akan mengawasi, si anak akan ikut. Itu nak tanggung itu. Mereka musyawarah 3 hari 3 malam. Sampai di hari H, sukses. PT dapat, polisi tak tahu, seluruhnya aman. Amu rasul tak ada dan salapang itu pengana orang maliang berada. Nah, apakah ketenangan dan kelapangan fikiran itu menyebabkan maliang yang disyariatkan? Tidak. Jadi coba agak waspada kita, membedakan antara ketenangan batin ketika dekat dengan Allah dengan kenyamanan hati karena kita tidak tahu mana yang disuruh dan mana yang tidak disuruh. Coba kalau kita ingat, ada orang yang makan sesuatu karena tidak tahu parutnya kenyang, dan lapang di batin karena dia tidak tahu. Tapi ketika dia beritahu orang, Pak, tahu tak dalam mak Pak cepat cepung tadi apa? Tu babi tu pasti gelisah. Jadi bedakan ketenangan orang jahil. Jahil ini maknanya tidak tahu. Jadi belum tentu goblok artinya. Saya membaca pula ada tulisan orang mulai membela-bela orang yang menggoblok-goblokkan orang. Kata goblok itu ada dalam Quran kok. Oke, chat. Oke lah. Kata jahil di dalam Al-Quran diterjemahkan goblok. Tetapi menggoblok-goblokkan orang itu tidak perangai Al-Quran, itu perangai syaitan. Jadi bedakan antara kata jahil bermakna goblok dengan menggoblok-goblokkan orang. Kalau tidak nama janggut goblok, dan iko goblok, dan tidak masyurah goblok. Nah, orang yang mengecek itu goblok murakab itu. Nah, yang seperti itu. Menggoblok-goblok orang tidak ada Al-Quran. Al-Quran menyatakan orang jahil dengan alasan yang jelas. Nah, jadi kata jahil, orang yang jahil nyaman melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Bedakan dengan orang yang tahu hak dan batil kemudian merasa nyaman. Itu beda. Jadi yang tumakninah, ketenangan batin itu ketika orang berbuat kebaikan, ketika nyo tahu itu baik. Jadi katakan itma'anna ilaihil qalb. Jadi jangan tenang saja diambil di hadis itu. Kadang-kadang kan orang berhujah, tenang batin. Manga berzikir mari-hari itu tu bertahlil. Tahlil salat tapi lunak-lunak saya baca itu. Nah, di hari-hari orang-orang solat selawat, tahajud orang betul. Orang segi jantung setua. Karena untuk orang tu peran tenang lo batin lo. Bukan urusan tenang dan tidak saja. Tapi apakah seperti itu disuruh? Apakah syariat yang diajarkan Nabi kita melakukannya seperti itu? Kadang bertahlil sampai kehilang akal, baru sadar dicabur ke dalam bak. Itu kecil khusyuk tu. Kan itu. Ya tentu ya buya tu nak mencuba. Ba'alo rasul itu. Ambo dia hendak mencuba sebab nak tersuruh sampai kini dia ambo Nabi menyadarkan beliau tu sampai dicabur ke dalam bak dulu suruh. Nah, ada alasan dengan ketenangan batin, tenang batin. Apa yang tenang? Berhujjah dengan hadis tadi, al-ithmu ma'aka fi nafsik. Dosa itu yang menggelisahkan batinmu. Engkau tak suka orang mengetahuinya.
Sedangkan bayi itu palo itu nama buat tanang batin. Nah, mana tanang di situ? Tanang karena tahu itu khair, itu baik. Nah, baik itu ukurannya bukan selera awak. Mana yang baik, mana yang halal, mana yang masyru'. Ada ukurannya. Bukan awak membuat ukuran surat. Anan kedikatku, anan kerak dikatku, anan halal, anan haram, anan masyru', mana masyru'. Agama tu menjelaskan itu semua. Karena itu al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Nak awak membuat ukuran halal dan haram dan awak surah syariat tak syariat dah awak nak membuat. Karena ulama telah sepakat bagi orang yang merujuk ke kitab usul fikih. Ada di situ bab al-hakim namanya. Hakim. Siapa yang menjadi hakim? Siapa yang menjadi musyarrih? Siapa yang menetapkan syariat? Tidak ikhtilaf ulama. Siapa itu? Allah. Makanya ada ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah. Awak kan tahu ayat itu didistorsi. Seolah-olah menetapkan hukum itu hanya urusan orang dan penegak hukum saja. Tidak. Kita juga sering menghukum tanpa hukum yang diturunkan oleh Allah. Wa anggap baik buruk menurut selera awak saja. Itu juga menghukum bukan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Negeri ini tidak menerapkan hukum syariat, tidak menerapkan hudud, tidak menerapkan banyak bagian dari hukum syariat. Walaupun sebagian diterapkan, orang-orang yang bertanggung jawab untuk meletakkan hukum, untuk membuat peraturan dan perundang-undangan akan ditanya kelak di hadapan Allah kenapa mereka singkirkan hukum Allah. Mereka yang bertanggung jawab, tak apa-apa dan ibu yang bertanggung jawab itu. Kadang-kadang kan wak cameh dulu. Bapak negara nak berjalan. Orang-orang yang diberikan kewenangan, orang-orang yang diberikan kesempatan, ulama yang bisa berbicara berdakwah harus mengingatkan penguasa. Kenapa anda singkirkan hukum Allah? Hukum Belanda anda pakai, hukum Perancis anda bawa, hukum Amerika anda ambil. Pergi studi banding ke Thailand, pergi studi banding ke China. Kenapa anda tidak studi banding ke Al-Quran, ke Sunnah? Tugas ulama mengingatkan. Nah, tugas penguasa yang meletakkan itu, eksekutif kan namanya, yudikatif kan namanya, terserah, jalankan itu. Nah, kalau tidak dijalankan, mereka lah zalim. Kalau mereka ingkari itu, mereka kufur, mengingkari hukum Allah itu. Kalau nyo akuinya tapi nyo tidak berdaya, dia harus berusaha semampu kemampuan dia. Berlakulah ayat itu. Tetapi bagi kita yang bisa pula menjalankan dalam batasan kemampuan Allah, bawa beribadah, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bergaul dengan sesama kita, terapkan pula hukum Allah di situ. Kalau kita ingkari, wah buat syariat surah, itu masuk juga tu dalam lam yahkum bima anzalallah. Jadi jangan tunjuk orang lain. Kalau menunjuk orang biasanya duonya dengan orang, tiga kawat, kadang hampir kawat. Nah inilah yang perlu kita renungkan. Jangan menjadi orang yang berani-berani saja, akhirnya membuat kreativitas dan berbagai macam. Kalau tari tidak ada ubah-ubah, terserah awak. Kadang tari pun tidak bisa lo diubah, berang lo orang. Tapi kalau nak itu indah ke azhar sekolahnya lo, indah ke Mesir. Nah sekolahnya di Padang Panjang namanya STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Sedangkan tari saja dirubah orang gelisah. Ada pengalaman dulu ketika di Mesir. Setelah saya LC, saya mengambil S2 di Zamalek, Dirasat Islamiyah di Zamalek, di Giza, masih di Kairo juga, samping Kairo. Kebetulan waktu itu ada perhelatan sambil promosi kebudayaan Minangkabau. Nama lali anak Pak Dubes, nama beliau Pak Burmauna. Burmauna itu kepanjangannya Burhanuddin Maulana, Ajo WE dari Yaman. Nah, Burhanuddin Maulana, istri beliau orang Yaman. Anak beliau menikah dengan anak Pak Sahrul Ujuk, mantan wali kota Padang. Nah, keinginan dari Ibu Dubes pertunjukkan kembali bagaimana budaya Minangkabau. Dimintalah mahasiswa acara baralik kurang Minang.
Dan awak dah ada pengalaman surang laju mencari orang lain, tapi bacaranya mendanga-danga sena lain. Kabatannya dah ada surang laju nak milik mamak di situ. Alah kecaronya. Tapi Pak Dubes dari Bu Dubes ini dihandle oleh KMM. Kita punya organisasi di situ kemahasiswaan Minangkabau. Nah, kekeluargaan masyarakat Minang. Baiklah. Kalau gue acaranya ada menyiri, ada berbagai macam. Tiba di acara menyambut tamu kan pakai tari persembahan. Anak menari dah boleh berusi loh. Wah, di sekolah pun juga. Jadi laki-laki sadonya baralah pinggang tagang-tagang tu. Tapi okeylah. Cuma nak merumikan dak surah Allah itu nak pandai menari selama itu. Tidak tahu lu bentuk tari persembahan tu apa. Nah, di dalam rapik usulan tari persembahan tu kan bentuk orang memancak kan. Bunga-bunga silek. Awak buat-buat selama itu. Kau membuat-buat kan gajinya kita membuat-buat. Nah, jadilah sepakat pada itu laba buat tari kena. Nama nyimpi, nama laba buat. Tu laba latih. Laba bulan-bulan melatih. Rupanya 2 hari sebelum hari H, tibalah Eli Kasim dengan grup tarinya dari Jakarta. Nah, dek mencari pinggang anak-anak aku yang tagang-tagang. Nak dan surang lah pandai menari. Kecek orang kedutaan. Bu, kecek orang kam Ibu Dubes. Bu, encaklah dikasih sana menari. Wah, sanggarnya kan nyalah profesional. Ibu tadi karena yang memang sangat menghargai dan fanatik betul dan sayang anak-anak, tidak bisa. Anak-anak kamu dalam keadaan ujian, mempersiapkan ujian, masih sibuk mengurus itu. Kini mereka tidak dihargai kerajaan mereka. Tak jadi balik pun nanti. Tentu cabai orang itu best mengecek model itu. Akhirnya kamu hadir di itu. Kamu usul, bu biku sajalah. Wah, ambil jalan tanah. Ditampilkan 2 anak-anak KMM, tapi dengan syarat dipelok itu di Eli Kasim tarikah. Bagus tu Gus Rizal. Biar dia cari di Bu Eli. Tadi bawa dia Bu Eli Kasim. Baiklah cari wah. Besok buat anak aku selalu menari cari anak perlu dipelok. Lah tetap kan hari besok tu jamnya. Lah tiba satu nak menari tadi. Kalau menari di Bu Eli Kasim. Ambo cari 21 kalut yang dikasih. Tak mengecek ke sepatah lah. Itu mengecek. Bakuan yang semua ini bertanya mengecek Pak. Apa ibu tanya? Kau tari persembahan dari mana? Mengecek dari Padang. Padang mah, Padang pasir beli. Nah, baca ngomong mengok. Biasa dah suruh itu nak tunjukkan kita salah semua. Tak ada sampai itu. Sedangkan tari saya di rumah orang janji tempatnya. Apa lagi ibadah kalau kena tukui? Engkau dibuat itu pelaran buat. Ini perlu. Di dalam momen-momen seperti ini, tidak ada yang terbaik melainkan kita merujukkan kembali kepada adalah diajarkan, adalah ditunjukkan oleh Rasulullah yang telah diamalkan oleh para sahabat beliau, yang telah difatwakan oleh para a'immatul mujtahidin. Tidak ada yang terbaik dari itu. Itulah yang akan menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beramal memang mewarisi dan ditinggalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.